kasih ya kepada kamu karena kamu sudah berkenan hadir dalam konseling sesi yang kedua ini. Sebelumnya gimana duduknya? Apakah udah nyaman? Oke, baik. Kalau misalkan udah nyaman. Nah, kemarin kan kita ya udah diskusi gitu terkait apa yang akan kamu kerjakan dalam 1 minggu kemarin gitu. Nah, kalau itu mengajukan beberapa pekerjaan rumah yang akan kamu laksanakan gitu. Nah, kira-kira nih masih ingat gak apa aja pekerjaan rumahnya? Baca buku, terus journaling sama diskusi. Oke, nah kira-kira nih dalam 3 pekerjaan itu apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Oke. Yang pertama itu journaling. Nah, kamu dalam 1 minggu kemarin itu ngelakuin journaling kira-kira dalam 1 minggu berapa kali? 1 minggu 3 kali. 3 kali. Nah, kira-kira itu biasanya di jam berapa? Malam. Malam pas mau tidur berarti. Oke, berarti 3 kali ya dilaksanainnya sebelum tidur. Nah, terus yang kedua itu tadi baca buku. Nah, kira-kira nih dalam 1 minggu kemarin berapa kali kamu baca buku? Agak sering. Sering gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih buku yang dibaca apa? Buku Inward. Nah, kalau buku itu tuh menceritakan apa? Itu lebih ke kayak buku self healing gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu diskusi. Nah, dalam 1 minggu kemarin nih kira-kira pernah diskusi? Kalau boleh tahu sama siapa? Teman-teman. Oke, apa yang didiskusiin? Sama beberapa orang sih, ada sama teman, ada sama di kelas. Kalau misalnya sama teman itu masalah perkuliahan juga sama. Nah, kalau misalnya sama adik kelas itu masalah misalnya kehidupan. Oke, berarti semua pekerjaan itu sudah kamu lakukan gitu. Nah, kira-kira nih dalam 1 minggu kemarin gitu ya kita sudah melaksanakan sesi konseling gitu ya. Yang pertama gitu. Nah, sekarang yang kedua gitu. Nah, kira-kira ada gak perubahan hal yang positif pada diri kamu? Ada sih. Kalau boleh tahu apa? Dari journaling jadi lebih agak tertata lagi aktivitas-aktivitasnya. Terus dari buku jadi keingetin lagi gitu, keringetan. Oke, nah tadi ya udah gitu. Terus ada juga hal-hal yang berubah gitu yang positif dalam diri kamu. Nah, kira-kira kalau misalkan diskalakan gitu ya, sekarang skala berapa posisi kamu itu? 7. Nah, kira-kira kalau misalkan yang saya catat gitu ya di minggu kemarin itu pas kita melaksanakan sesi konseling yang pertama itu pas saya menanyakan skala itu saya mencatat di 6 gitu. Sekarang kamu bilang di 7. Nah, ada kenaikannya 1 gitu, 1 skala. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu naik gitu, yang tadinya skala 6 kok bisa nih ke 7 gitu? Apa yang kamu lakukan? Perubahan. Kalau boleh tahu nih kenapa gitu, kok bisa gitu? Nah, kan asal yang terakhir itu 6 ya. Nah, sekarang 7. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu naik ke 7 itu gitu? Pertama dari perubahannya. Dari misalnya kemarin kan kayak masih banyak lah gitu ya itunya masalah-masalahnya. Nah, sekarang udah mulai diperbaikin lagi, mulai datang lagi diri sendiri gitu. Oke, berarti sekarang udah mulai tertata gitu ya. Berarti udah mulai ke konsep juga ya terkait dengan perkuliahan ya gitu. Belum terlalu tapi udah mulai proses, mungkin ya bisa disebut proses dari sekarang mulai menata diri terlebih dahulu biar lebih yakin untuk kedepannya gitu mengambil keputusan di perkuliahan yang akan datang. Nah, di sini saya ada buku gitu ya. Nah, yang dimana buku ini itu nanti itu kamu bisa membayangkan seluruh kehidupan kamu itu ada di dalam buku ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin menanyakan terlebih dahulu, kalau misalkan kamu nih lagi banyak masalah gitu ya, biasanya kamu suka ke tempatnya seperti apa? Ya, kayak misalkan contohnya gunung, pantai, atau gimana gitu? Kamar. Oh, berarti kamu lebih suka di kamar kamu sendiri gitu ya? Oke, nah sekarang saya ingin gitu ya kamu menutup mata kamu terlebih dahulu gitu ya, dan kamu membayangkan berada di kamar gitu. Nanti sama saya dipandu gitu ya. Nah, kamu cukup mendengarkan perkataan saya. Oke. Nah, sekarang saya ingin duduk kamu atau posisi duduk kamu itu lebih rileks lagi. Apakah udah? Oke. Nah, sekarang boleh kamu tarik nafas
napas terlebih dahulu supaya kamu lebih rileks. Lalu hembuskan, tarik napas lagi dan rasakan ada udara yang masuk dalam tubuh kamu. Lalu hembuskan dan rasakan ada yang keluar, udara yang keluar. Boleh sekali lagi, tarik napas lalu hembuskan. Nah, sekarang jika seandainya buku tadi yang saya lihatkan kepada kamu gitu ya, dan sekarang saya berikan kepada kamu, boleh kamu pegang terlebih dahulu. Nah, jika diumpamakan gitu ya, buku tersebut itu sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu gitu ya. Nah, boleh kamu menutup mata terlebih dahulu? Oke, nah boleh kamu membayangkan gitu ya. Nah, sekarang jika seandainya buku yang kamu pegang itu diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu. Nah, jadi keseluruhan hidup kamu itu ada di buku itu. Nah, dan saya ingin membuka bagian halaman yang menceritakan tentang permasalahan yang dibicarakan oleh Anda itu sudah selesai. Permasalahan seperti nggak percaya diri, bingung dengan mengambil keputusan untuk kuliah gitu ya. Nah, permasalahan tersebut itu sudah nggak ada, udah tuntas gitu. Dan di sana itu Anda juga sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan gitu ya, yang dimana kamu lebih percaya diri lagi dengan keputusan yang akan kamu ambil gitu. Nah, sekarang silahkan buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan kamu yang ada di buku itu, kisah kesuksesan kamu di masa depan. Oke, boleh dibuka. Kalau misalkan udah ada, boleh kamu ceritakan kepada saya. Kesuksesan di masa depan. Iya, di masa depan kamu. Udah ada? Oke, boleh kamu ceritakan apa yang dilihat oleh kamu dalam halaman tersebut. Boleh kamu fokus. Oke, boleh. Nah, silakan ceritakan. Ada? Di sana pertama itu posisinya tuh udah kuliah gitu, terus kayak udah dengan pribadi yang berbeda lah gitu, yang lebih baik kayak gitu, terus udah nemu punya lingkungan yang menyenangkan gitu, sangat refleks gitu. Oke, kamu melihat. Oh, ada lagi? Boleh? Silakan. Terus udah lebih kayak mengeksplor banyak hal. Ada lagi? Ada. Oke. Ternyata banyak sekali gitu ya perubahan-perubahan yang positif dari yang sebelumnya. Di masa depan kamu itu sangat sesuatu yang sangat kamu inginkan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa judul yang cocok untuk halaman tersebut? Boleh kamu kasih judul di halaman tersebut untuk kehidupan kamu. Judul atau tema boleh. Apa? Oke, mirip. Nah, tadi kamu sudah menceritakannya bahwa di halaman tersebut itu kamu sudah berada di lingkungan yang lebih menyenangkan lagi, dengan orang-orang yang berfrekuensi dengan kamu, mungkin ya, bisa disebut seperti itu. Terus kamu juga udah kuliah dan kamu udah berada di tempat yang lebih nyaman lagi, mungkin ya, seperti itu. Nah, dan kamu itu memberikan judul di halaman tersebut nyeret kamu itu. Nah, boleh nggak silahkan kamu buka lagi halaman-halaman berikutnya yang dimana halaman tersebut itu menceritakan kesuksesan yang lainnya. Ada? Oke, boleh ceritakan. Kesuksesan. Ya. Di sini tuh aku tuh udah nyampe mencapai yang dimana kayak aku tuh pengen banget buat menjelajahi dunia. Ada lagi? Terus di sini aku udah kayak menjelajah ke banyak tempat. Nah, kira-kira nih apa yang cocok
wonderful. Nah, di sana tadi kamu melihat ya banyak sekali kesuksesan kamu di halaman tersebut, yang dimana kesuksesan kamu di halaman tersebut itu kamu sudah mencapai mimpi-mimpi kamu dan kamu bisa menjelajahi dunia gitu ya, kamu sudah menjelajahi dunia dan kamu memberikan judul di halaman tersebut itu wonderful. Ada lagi gak di halaman-halaman berikutnya? Boleh kamu buka-buka lagi? Ada? Ada. Oke, boleh beritahu saya. Lagi? Ya. Intinya di sini setelah menikmati menikmati semua impian-impian aku gitu ya, aku tuh kembali hidup bersama orang-orang keluarga gitu, kita sama keluarga, terus dengan kayak kebahagiaan banget. Ada lagi? Oke, nah kira-kira judul yang cocok untuk di halaman tersebut apa? Grateful. Gimana? Syukur. Oke, syukur. Nah, tadi juga kamu sudah menceritakan di halaman berikutnya gitu, ternyata kamu sudah kembali hidup bersama keluarga kamu gitu ya, dimana mungkin ya harapan kamu itu kamu bisa kembali lagi mungkin ya berkumpul bersama keluarga kamu dan yang dimana hidup dengan rukun dan nyaman gitu ya bersama keluarga kamu gitu, bisa disebut seperti itu. Dan kamu memberikan judul di halaman tersebut itu syukur gitu. Nah, ada lagi halaman berikutnya atau gimana? Banyak tapi udah aja. Oke, udah aja. Banyak gitu ya, tapi kayaknya udah cukup mungkin ya, kamu hanya ingin menyampaikan 3 gitu. Nah, kira-kira ya setelah kamu banyak sekali perubahan gitu ya di dalam kehidupan kamu, seperti tadi kamu sudah mencapai mimpi-mimpi kamu, jelajah dunia, kamu sudah berada di lingkungan yang membuat kamu lebih nyaman lagi gitu ya, terus kamu bisa berkumpul bersama keluarga kamu dan kamu juga tadi sudah memberikan judul atau tema ya di halaman-halaman yang kamu sebutkan itu yang sangat bagus sekali gitu. Nah, kira-kira ada nggak yang mengetahui perubahan dalam hidup kamu, di dalam diri kamu itu? Ada. Kalau boleh tahu siapa? Keluarga, teman-teman, terus semua orang. Keluarga, teman-teman, semua orang yang mengetahui kamu gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih apa yang dikatakan oleh keluarga kamu kepada diri kamu? Alhamdulillah keren gitu ya. Nah, ketika keluarga kamu bilang seperti itu kepada diri kamu gitu, wah alhamdulillah nih keren, kamu sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sekarang kamu udah berada di kesuksesan kamu gitu ya. Nah, kira-kira ketika keluarga kamu itu berbicara itu kepada kamu, nah apa yang kamu rasakan, perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Bersyukur. Bersyukur. Selain bersyukur ada lagi? Senang. Oke. Nah, tadi kamu bilang keluarga kamu, teman kamu gitu ya, dan orang yang mengetahui kamu gitu. Nah, ketika teman kamu melihat banyak sekali perubahan dalam diri kamu gitu ya, dimana tadi yang sudah saya jelaskan gitu, kamu sudah berada di kesuksesan kamu. Nah, kira-kira apa yang dikatakan oleh teman kamu kepada kamu? Masya Allah gitu, kayak bangga gitu sama aku, terus kayak ikut seneng lah gitu sama impian-impian aku yang udah mulai tercapai. Oke. Nah, kira-kira ketika teman kamu berbicara seperti itu, apa yang dikatakan perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Sama kayak tadi, bersyukur sama senang juga. Oke. Kamu merasa senang ketika teman dan keluarga kamu itu berbicara seperti itu kepada kamu, yang dimana kamu itu sudah berada di titik kesuksesan kamu di masa depan. Nah, kira-kira katakan saja gitu ya, semua permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya, seperti kamu gak percaya diri dengan
dengan keputusan kamu ingin kuliah di mana gitu, terus kamu juga bingung dengan perkuliahan gitu. Nah, katakan saja permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya itu selesai dan kamu lebih percaya diri lagi dan kamu lebih yakin lagi dengan keputusan kamu yang akan kamu ambil gitu ya, kamu ingin kuliah di tempat yang kamu inginkan gitu ya. Nah, kira-kira perasaan yang muncul pada diri kamu itu apa? Bersyukur banget, senang. Oke. Nah, tadi kamu mengatakan senang gitu ya. Nah, kira-kira ketika kamu merasakan senang, muncul pada bagian tubuh apakah rasa senang itu? Semuanya. Oke, semuanya. Boleh lebih spesifik lagi gitu, salah satunya yang lebih kerasa banget gitu, kira-kira di bagian apa? Kerasa banget. Ya, di hati kamu. Oke, sekarang saya ingin kamu menyimpan tangan kamu di hati kamu, letakkan di hati kamu, yang dimana di hati kamu itu kamu merasa senang sekali gitu ya. Nah, kira-kira perasaan senang itu besar atau kecil? Besar. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Tidak. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Oke, sekarang coba kamu lebih fokus lagi dan kamu bayangkan saya ingin kamu membawa seluruh tubuh kamu dan pikiran kamu. Di depan kamu itu ada perasaan senang yang kamu katakan itu besar tadi ya, yang tidak berbentuk dan tidak berwarna. Di depan kamu itu ada perasaan senang yang besar sekali, tidak berbentuk dan tidak berwarna. Dan kamu masuk ke dalam perasaan senang itu, membawa tubuh kamu dan pikiran kamu. Dan di dalam perasaan senang itu ada kesuksesan kamu di masa lalu kamu. Nah, ketika kamu sudah menemukan kesuksesan kamu di masa lalu, boleh kamu memberitahu saya? Kesuksesannya. Ya, kesuksesannya. Sudah ada? Oke, boleh ceritakan? Dulu tuh pernah juara lomba pidato. Kamu pernah menjadi juara dalam lomba pidato. Kalau boleh tahu lebih spesifiknya, kamu itu di umur berapa atau di kelas berapa? Kelas 6 SD. Oke, 6 SD. Nah, ada lagi? Terus menang lomba tapi Oke, menang lomba tahfidz. Nah, kalau boleh tahu itu kapan lebih spesifiknya? kelas 2 Kelas 2 SMP. SMP. Ada lagi? Ya. Nah, tadi kamu bicara ya kepada saya, ternyata kesuksesan kamu itu kamu pernah menjadi juara di salah satu perlombaan gitu ya, yang dimana kamu katakan tadi saat lomba tahfidz dan lomba pidato. Nah, tentunya gitu ya, sebelum kamu lomba itu pasti kamu pernah nggak kamu merasa tidak yakin dengan diri kamu? Pernah. Oke, ya. Nah, ketika kamu sudah mencoba, kamu lebih percaya diri lagi dan kamu mengambil, ketika kamu ditunjuk menjadi perwakilan dari sekolah atau dari pesantren gitu ya untuk lomba tahfidz atau lomba pidato, nah pasti ada sedikit ragu dalam diri kamu. Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, tapi kamu pernah nggak melawan rasa ragu itu? Pernah. Dan akhirnya kamu bisa menjadi seorang juara gitu ya, yang dimana kamu itu di sana kamu mendapatkan kesuksesan yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan. Apakah benar seperti itu? Oke, ternyata gitu ya, di masa lalu kamu yang tadinya kamu ragu dengan menentukan sesuatu gitu, ada tawaran yang menawarkan kepada kamu untuk lomba tahfidz,
pasti ada rasa ragu dalam diri kamu, tapi kamu berani untuk melawan rasa ragu tersebut dan kamu lebih yakin lagi pada kemampuan diri kamu. Akhirnya kamu mengambil kesempatan tersebut, dan dimana kesempatan tersebut itu sangat membuat bangga sekali diri kamu karena kamu menjadi seorang juara. Apakah benar seperti itu? Oke, boleh kamu membuka mata kamu? Oke. Ternyata gitu ya, setelah kita flashback ke masa lalu kamu gitu ya, ternyata banyak sekali kesuksesan di masa lalu. Pasti ada keraguan dalam diri kamu, akan tetapi kamu berani untuk melawan rasa ragu itu. Nah, dan sama gitu ya, seperti sekarang pasti ada rasa ragu dalam diri kamu, seperti kamu untuk menentukan kuliah mau kemana nih gitu ya, mau jurusan apa gitu. Tapi kamu boleh melawan rasa ragu itu. Ternyata di masa lalu kamu juga kamu pernah melawan rasa ragu itu. Kamu lebih yakin lagi dengan kemampuan kamu gitu. Ternyata kamu melawan rasa ragu dan kamu lebih yakin itu, hasilnya itu sangat memuaskan sekali gitu ya untuk kamu, dan lebih membanggakan lagi diri kamu gitu ya. Nah setelah kita gitu ya flashback ke belakang gitu ya, tadi kamu mengatakan banyak sekali kesuksesan kamu di masa lalu, terus kamu juga tadi sudah melihat ke masa depan gitu ya, ternyata banyak sekali gitu yang ingin kamu capai, dan ketika kamu sudah berada di titik tersebut itu banyak sekali orang yang bangga pada diri kamu gitu ya. Nah kira-kira nih setelah kita berbicara mengenai hal tersebut gitu, kira-kira kamu sekarang ada di skala berapa? 8. Oke, berada di skala 8. Nah kira-kira apa yang membuat kamu bisa naik ke skala 8? Rasa yakin yang mulai nambah. Oke, rasa yakin yang mulai nambah gitu ya. Karena tadi kita flashback ke belakang gitu ya, ternyata rasa yakin yang dulu kamu pernah ragu gitu, tapi kamu bisa melawannya gitu, dan kamu lebih yakin lagi pada kemampuan diri kamu gitu. Nah oke. Nah kira-kira nih supaya kita bisa menaikkan lagi ke skala selanjutnya, ke skala 9 gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan gitu? Nulis. Oke, menulis kembali gitu. Ya. Oke, nah selain menulis kira-kira nih apa? Bikin aktivitas baru. Oke, membuat aktivitas baru. Kira-kira seperti apa? Maksudnya kayak ya apa sih? Menata lagi aktivitas gitu. Oh ya, menata lagi aktivitas yang akan dilakukan oleh kamu. Lebih disiplin. Oke, lebih disiplin lagi. Nah, ada lagi? Istiqomah. Oke, istiqomah tahajud. Ada lagi enggak? Oke. Nah, kalau misalkan boleh gitu ya, saya bertanya kepada kamu itu di sekolah ikut organisasi enggak? Ikut. Nah, kalau boleh tahu kamu berperan sebagai apa? Ketua. Oke, kamu berperan sebagai ketua. Nah, saya ingin menugaskan ke kamu gitu ya, boleh enggak? Iya boleh. Oke, nah tadi kamu sudah berkata ya kepada saya bahwa di 1 minggu ke depan kamu itu akan melaksanakan menulis atau menata lagi kehidupan kamu gitu ya, terus kamu lebih istiqomah lagi dalam tahajud gitu ya, dan satu lagi tadi kamu itu apa? Udah? Oh 2, 3. Ya 2. Oke, nah kamu akan menulis atau menata lagi kehidupan kamu, dan kamu akan lebih istiqomah lagi dalam tahajud. Nah kalau misalkan boleh ya, saya memberikan PR gitu ya kepada kamu, pekerjaan kepada kamu gitu. Kamu boleh melakukan dalam 1 minggu sekarang itu, kan kamu itu ya sebagai ketua gitu ya, yang tentunya kamu itu bisa dan menentukan atau mengambil keputusan atau langkah awal yang akan kamu kerjakan, atau kamu akan mengajak teman-teman kamu itu ke mana gitu ya, ke hal yang lebih positif lagi tentunya gitu. Nah saya ingin dalam 1 minggu sekarang kamu mengambil keputusan kamu gitu ya, 2 saja ya, 2 kali saja. Ketika teman-teman kamu sedang bingung dengan pekerjaan di organisasi tersebut, dan kamu memutuskan gitu, dan kamu lebih yakin lagi pada diri kamu gitu, ternyata kamu bisa memimpin teman-teman kamu gitu ya. Nah itu juga kamu dijadikan ketua,
orang lain pasti tahu gitu, ternyata banyak sekali potensi atau dalam diri kamu itu yang cocok itu menjadi seorang ketua. Orang lain pasti yakin gitu pada kamu bahwa kamu itu bisa menjadi seorang ketua. Nah, saya tugaskan kepada kamu dalam satu minggu sekarang, kamu mengambil keputusan kamu 2 kali dalam 1 minggu. Apakah boleh? Boleh kalau mampu. Mudah-mudahan kamu bisa gitu ya. Nah, saya juga yakin gitu bahwa kamu itu pasti bisa mengambil keputusan kamu dalam 1 minggu ini 2 kali. Nah, sebelum mengakhiri gitu ya sesi konseling yang kedua ini, sebelumnya saya ingin meminta kamu untuk menuliskan pesan dan kesan kamu ketika melaksanakan sesi konseling yang kedua ini. Boleh? Nah, kamu menulis di sini, dan ketika kamu sudah menulis, saya juga akan menulis pesan dan kesan saya ketika melaksanakan sesi konseling bersama kamu. Boleh nggak saya mengetahui apa yang sudah kamu tulis? Oke, boleh kamu membacakan apa yang kamu tulis. Jadinya merasa nemu hal-hal yang unik aja gitu. Terus setiap pembicaraannya juga tuh kayak ngasih afirmasi yang positif dan kayak nyadarin gitu selama ini tuh emang harusnya kita tuh selalu positif. Ada lagi? Udah. Oke. Dan di sini juga saya akan membacakan gitu ya kesan dan kesan saya ketika melaksanakan sesi konseling bersama kamu. Kesannya saya sangat merasa bangga sekali gitu ya kepada kamu karena kamu sudah berani terbuka kepada saya untuk menceritakan kebingungan kamu, terus permasalahan yang sedang kamu alami hari ini atau sebelum-sebelumnya gitu lah. Ternyata gitu ya banyak sekali kesuksesan kamu di masa lalu kamu gitu ya, dan kamu ternyata bisa di masa lalu itu kamu bisa lebih yakin lagi dengan kemampuan diri kamu gitu. Nah, besar harapan dari saya gitu ya pesannya, setelah kamu melaksanakan sesi konseling kali ini, kamu bisa lebih yakin lagi pada diri kamu, pada kemampuan kamu, dan kamu lebih percaya diri lagi. Dan kamu juga akan melaksanakan seperti tadi ya, menulis kembali atau menata lagi kehidupan atau kayak susunan kehidupan kamu gitu ya sehari-harinya. Terus kamu juga akan lebih istiqomah lagi dalam melaksanakan tahajud, dan kamu juga dalam 1 minggu sekarang itu akan memutuskan 2
sebuah keputusan gitu dalam 1 minggu sekarang itu sebagai ketua di organisasi tersebut. Kayaknya sebelum mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, enggak. Baik, sepertinya sesi konseling kali ini itu sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu karena kamu sudah berkenan atau bersukarela untuk menceritakan permasalahan